Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah, kalau kemarin pernah saya buatkan praktek melaksanakan ibadah haji atau tata cara melaksanakan ibadah haji mulai awal berangkat sampai selesai, yang mana permintaan itu kemarin dari Bapak Haryono ya, dari Serang, Banten, yaitu khusus gelombang yang pertama. Nah, kali ini ada permintaan lagi nih dari Pak Yudi untuk dibuatkan part keduanya. Karena kemarin katanya untuk tayangan videonya waktu menyimak itu terpotong, jadi kurang detail banget untuk gelombang keduanya. Nah, jadi dia minta untuk dibuatkan video gelombang yang kedua. Nah, seperti itu. Baik, insya Allah Bapak Ibu yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini saya akan meneruskan part keduanya, yaitu tata cara atau praktek melaksanakan ibadah haji khusus gelombang yang kedua. Kalau kemarin gelombang yang pertama. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa jemaah haji Indonesia ini terbagi menjadi dua gelombang ya. Ada gelombang pertama yang berangkat dari Indonesia langsung menuju Madinah. Seperti itu. Tapi kalau dulu di tahun 2012 gelombang pertama ini justru ada yang langsung ke Jeddah baru ke Madinah. Tapi sekarang karena bandaranya ya Amir Muhammad di Madinah ini cukup mumpuni, artinya cukup besar luar biasa. Jadi biasanya yang dari Indonesia itu gelombang pertama langsung landing di Bandara Amir Muhammad Madinah, seperti itu. Nah, bagi gelombang yang kedua, insya Allah ini gak jauh beda loh Bapak Ibu. Ya, gak jauh beda mulai teknis keberangkatannya ataupun tata caranya itu gak jauh beda. Cuman insya Allah saya akan perdetail dari awal juga ya. Jadi biasanya setiap jemaah haji kalau sudah dijadwalkan keberangkatannya oleh Karom atau ketua kloternya atau mungkin ketua KBIH-nya kan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal itu ditempatkan misalkan di depan masjid atau di lapangan gitu kan, di setiap daerah seperti itu. Kemudian setelah semuanya sudah komplit, baru naik bis itu langsung menuju asrama haji ya. Nah, sesampainya di asrama haji Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan juga di awal, kita akan diinapkan satu malam. Diinapkan satu malam tujuannya yang pertama dicek kesehatan. Jadi setiap jemaah haji yang masuk asrama haji itu mesti dicek fisik dulu kesehatannya. Karena ibadah haji ini bukan hanya ibadah material saja ya, bukan hanya ibadah uang saja, tapi juga ibadah fisik. Jadi kalau memang nggak memungkinkan terbang ke Arab Saudi ya justru ditolak. Misalkan kehamilannya udah tua, ini mesti ditolak seperti itu. Jadi dicek fisiknya, cek kesehatannya di asrama haji. Kemudian selain dicek kesehatan, Bapak Ibu akan dibekali beberapa materi manasik. Jadi di sana selama satu malam ini dikasih panduan-panduan lengkap bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji tamattu, bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji ifrad, qiron, seperti itu ya. Itu dijelaskan. Kemudian bagaimana cara melakukan tawaf yang benar sesuai tuntunan Nabi, bagaimana cara melaksanakan ibadah sa'i yang benar, kemudian tahallul, kemudian disampaikan semua, pada intinya disampaikan semua, cara wukuf di Musdalifah, komplit pokoknya Bapak Ibu itu di asrama haji. Nah, setelah dikasih perbekalan materi manasik, Bapak Ibu nanti akan dibekali uang ya kan, oleh pemerintah di situ, pemerintah Indonesia itu akan dibekali uang saku atau living cost ya, seperti yang saya sampaikan kemarin sekitar 750 real Saudi ya, lumayan lah, sekitar 3 jutaan Bapak Ibu.
Nah, setelah Bapak Ibu udah dibekali semuanya, pagi harinya, keesokan harinya baru naik bis lagi berangkat ke bandara. Ya, tergantung Bapak Ibu tinggal di mana, di Sulawesi, apa di Surabaya, apa di Jakarta. Pada intinya dari asrama haji langsung digiring ke bandara untuk berangkat ke Saudi Arabia. Nah, jadi selama Bapak Ibu ada di bandara, ini gambarannya ada di bandara ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan disambut, kemudian akan disuruh menduduki tempat yang sudah disediakan, karena seperti yang seperti yang awal saya sampaikan, tim-tim atau petugas jemaah haji ini wah luar biasa ya. Luar biasa. Saya ajukan jempol karena saya juga pernah terjun di petugas haji. Jadi memang betul-betul siap siaga seperti itu ya. Nah, sesampainya di tempat, di ruang tunggu itu di bandara, kalau memang masuk waktu sholat wajib, sholat fardu ya, kita sholat dulu. Seperti itu, misalkan masuk waktu sholat duhur ya kita sholat duhur. Kemudian sholat asarnya juga ditarik, ya, dijamak gitu kan. Jadi sebelum terbang Bapak Ibu sholat duhur dulu kalau memang masuk waktu duhur. Sholat asarnya ditarik ke zuhur, yaitu dijamak takdim dan dikosor. Nah, tata caranya ini mungkin sudah pernah saya buatkan videonya di channel saya ini, bisa dicek ya. Tata cara sholat waktu safar, yaitu sholat duhur 2 rakaat, kemudian sholat asar dijamak takdim dan dikosor juga. Kemudian saya persingkat aja biar durasinya nggak terlalu panjang. Kemarin ada yang ngeluh agak terlalu panjang katanya ya. Kemudian setelah Bapak Ibu sholat, nah ini kan nunggu pesawat nih. Udah sambil nunggu pesawat, kalau udah ada aba-aba sudah diperintahkan untuk masuk pesawat, kita masuk pesawat. Nah, sesampainya di atas pesawat, Bapak Ibu mohon diperhatikan, kalau toh ternyata masuk waktu sholat maghrib, karena biasanya oleh kru pesawat ini diinformasikan, atau mungkin sama tim pembimbing, karena setiap satu kelompok terbang atau ketua kloternya itu nanti mesti menginformasikan, paling tidak pegang loudspeaker ya di pesawat. Bapak Ibu pegang mikrofon biasanya seperti itu. Bapak Ibu sudah masuk waktu maghrib. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sholat maghrib dengan isanya itu kadang isanya ditarik juga untuk dijamak takdim dan dikosor. Tapi ini perbedaannya di sini maghrib itu nggak bisa dikosor ya. Jadi maghribnya 3 rakaat, kemudian isanya dijamak dan dikosor. Seperti itu. Nanti insya Allah bisa lihat di video saya ya, untuk bagaimana menyikapi sholat di atas pesawat. Nah, ini hanya sedikit gambaran Bapak Ibu. Pada saat di pesawat otomatis kan kekurangan air lah. Jadi untuk di toiletnya sendiri itu nggak memungkinkan lah. Artinya Bapak Ibu cukup bertayamum. Tayamum bisa ke kursi langsung atau bisa ke dinding pesawat. Seperti itu ya. Di pinggirnya yang ada di jendela. Kalau yang ada di tengah-tengah kursinya cukup ke kursinya. Itu niat tayamum. Kemudian setelah tayamum selesai, langsung sholat maghrib ya, misalkan dengan isya-nya udah ditarik ya, udah dijamak dan dikosor. Nah, selama dalam perjalanan Bapak Ibu ini otomatis kan cukup melelahkan lah, ibaratnya seperti itu. Supaya nggak lelah, Bapak Ibu ya sambil lalu jalan santai di atas nggak apa-apa. Jadi biar nggak terlalu sepaneng gitu loh Bapak Ibu. Itu yang pertama, jadi agak gerak-gerak gitu. Karena sekali lagi ibadah haji itu bukan ibadah uang, bukan ibadah materi saja, tapi juga ibadah fisik. Supaya nanti Bapak Ibu pas turun dari pesawat ya nggak terlalu kaget urat-uratnya seperti itu ya, nggak terlalu loyo. Nah, cuman ada hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, pada saat di pesawat. Nah, ini di pesawat dulu. Kalau memang kita dapat jatah ini kan biasanya oleh pramugari ya, kita disediakan ditawarkan untuk makan, minum seperti itu ya. Nah, kita pilih makanan yang memang nggak bersantan. Karena biasanya ada beberapa menu yang ditawarkan. Kadang sosis sama telur gitu kan. Ada juga yang pakai santan-santan gitu. Itu tolong dihindari dulu. Ya, khawatir ini terutama bagi yang penderita asam urat ya kan, kolesterol seperti itu. Kemudian
jangan sekali-kali selama di pesawat ini ya, selama di dalam pesawat nanti kan biasanya suka ditawarkan minuman bersoda seperti Sprite, Fanta, Coca-Cola seperti itu. Tolong dihindari. Alangkah baiknya kalau memperbanyak minum air putih. Nah, itu lebih sehat ya. Baik. Setelah itu Bapak Ibu 10 jam. Nah, 10 jam dari Indonesia menuju kota Jeddah. Kalau kemarin gelombang pertamanya menuju ke Madinah, ini langsung menuju ke Mekah, menuju ke Jeddah. Nah, sebelum masuk di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Bapak Ibu biasanya itu 2 jam sebelum kita landing itu diinformasikan, Bapak Ibu persiapan bagi yang ingin ganti kain ihram itu tolong ganti kain ihram di belakang tempat yang sudah disediakan, seperti itu ya. Tapi biasanya ya maklum lah, namanya juga di pesawat ya kurang leluasa, kadang desak-desakan juga, sehingga kadang ada juga Bapak Ibu ini untuk gelombang yang kedua itu pakai kain ihramnya itu dari Bandara Indonesia, tapi saya sarankan nggak usah dipakai dari Bandara Indonesia. Apa sebab? Karena khawatir pada saat di perjalanan, kan 10 jam nih dari Indonesia menuju Jeddah. Ini khawatir mungkin kain ihramnya terkena bumbu makanan lah ya kan. Karena kalau kita pas makan kan kita kadang nggak sadar juga kecepretan makanan seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, resiko kalau mungkin kita pipis ke toilet. Jadi khawatir terkena najis kalau di toilet. Karena tahu sendiri ya, agak susah lah pokoknya cara mencet airnya atau agak susah kalau di dalam pesawat. Sehingga nggak usah dipakai dari Bandara Indonesia. Jadi mendingan nanti Bapak Ibu sebelum 2 jam sebelum landing itu diinformasikan. Jadi disuruh dipakai kain ihramnya. Itu kebanyakan seperti itu ya, mayoritas. Tapi ada juga Bapak Ibu, mohon diperhatikan, ada juga di antara jemaah haji ini ganti kain ihramnya yang landing di Terminal Haji Jeddah. Kan di sana ada 4 airport. Tapi mayoritas itu landingnya di Terminal Haji Jeddah. Yang sekarang Masya Allah tabarakallah udah diperluas dan lebih nyaman ya. Toiletnya lebih banyak. Jadi biasanya nggak ganti kain ihram di atas pesawat. Seperti itu. Jadi ganti kain ihramnya di mana Pak Ustadz? Yaitu ganti kain ihramnya pas landing di bandara Terminal Haji Jeddah. Jadi mandi ihram dulu, kemudian ganti kain ihramnya di sana, kemudian sholat sunnah ihram. Seperti itu Bapak Ibu. Itu sebagian jemaah. Tapi ada sebagian ya jemaah yang dipakai dari atas pesawat, kemudian nanti diinformasikan sama kru pesawat, kita ini sudah berada di atas Mikot Yulamlam. Seperti itu ya, salah satu tempat Mikot Umrah dan tempat Mikot Haji. Seperti itu Bapak Ibu, Yulamlam. Jadi diinformasikan itu disuruh niat. Dan biasanya oleh tim pembimbingnya ya, setiap karom itu selalu menginformasikan, ayo Bapak Ibu kita bersama-sama berniat ihram umrah. Nah, seperti itu ya. Karena mohon maaf, ini yang versi tamattu, melakukan ibadah umrah terlebih dahulu baru melakukan ibadah haji. Sama dengan part yang pertama kemarin ya, dengan gelombang pertama, cuman perbedaannya yang kemarin itu langsung ke Madinah, kalau yang ini langsung ke Jeddah. Seperti itu. Baik, ikuti aja biar nanti tahu persis endingnya di mana gitu kan. Baik, setelah Bapak Ibu landing, ada yang kadang ganti kain ihram di mana? Di bandara, kadang ada juga yang di atas pesawat. Pada intinya setelah sampai Bandara Internasional King Abdul Aziz, Bapak Ibu nanti diarahkan oleh petugas haji untuk naik ke bis masing-masing. Bis pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ya. Jadi tolong pada saat naik bis ini hati-hati dan jaga teman-temannya. Ya, teman yang mungkin satu rombongan, kemudian satu regu atau bahkan mungkin satu kloter. Nah, seperti itu. Tolong saling menjaga supaya ibadahnya berjalan lancar. Nah, sesampainya Bapak Ibu naik di atas bis, itu kan setiap bis mesti ada pembimbing. Ya, mesti ada tim pembimbing semua. Nah, itu biasanya dipandu untuk berniat.
Jadi dipandu untuk berniatnya itu di atas bis. Ya, seperti itu. Kemudian setelah berniat ihram, Bapak Ibu sudah masuk ke larangan-larangan ihram. Seperti itu. Nah, larangan ihram apa saja? Yang paling utama itu kan sebagaimana firman Allah, la rafatha wala fusuqah wala jidala fil hajj. Jangan sampai berkata rafas, ya jangan sampai berkata kotor, kemudian fusuk atau fasik, menyesali amalan, kemudian wala jidal, pertengkaran. Itu poin yang paling utama. Kemudian kadang ada larangan-larangan ihram yang suka atau sering dilanggar oleh jemaah haji. Kadang kita garuk-garuk kepala dengan sengaja, kemudian dilihat di telapak tangan ada beberapa helai rambut, itu harus dilapor. Ya, harus ngelapor kepada petugasnya atau pembimbingnya, denda apa yang harus diterima. Kemudian dilarang kita memotong kuku. Saya rasa nggak mungkin, tapi kadang kita suka iseng digigit atau apa gitu kan. Seperti itu yang dari Jeddah ke Mekkahnya. Saya rasa paham ya, dari Jeddah ke Mekkahnya itu mungkin memakan waktu 1 jaman lah. Beda dengan waktu kita dari Madinah. Kalau dari Madinah itu jemaah haji kan harus menahan larangan ihram itu selama 5-6 jam. Belum lagi proses pelaksanaan tawaf dan sa'i, ya kan. Bisa 10 jaman lebih. Seperti itu. Tapi ini dari Jeddah menuju ke Mekkah sekitar 1 jaman. Ya, perjalanan bis ini 1 jam. Jadi selama 1 jam sebelum kita melakukan tawaf dan sa'i, tolong hati-hati, betul-betul dijaga larangan ihramnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini dari Jeddah ya, dari airport Jeddah menuju ke hotel yang ada di Mekah. Nah, sesampainya di Mekah, seperti yang saya sampaikan kemarin, jadi Bapak Ibu akan disambut oleh petugas-petugas haji di sana. Ya kan, dibagikan kunci kamar, yang misalkan 1 kamar 4 orang, silahkan masuk ke sana gitu kan. Biasanya udah di list si bapak siapa dengan siapa, itu udah di list semua. Yang 1 kamar isi 5 orang apa 4 orang itu silahkan menempati tempat yang sudah disediakan. Kalau seumpama ada yang kurang berkenan dengan si A, Fulan dengan Fulan misalkan, saya mau pengennya gabung dengan bapak itu, ya dimusyawarahkan aja. Ya, dimusyawarahkan, jangan berantem gara-gara tempat tidur atau kamar. Ya, jangan gara-gara hal sepele ini nanti merusak nilai ibadah haji Bapak Ibu. Sangat disayangkan. Jadi setelah itu Bapak Ibu sudah dibagikan kamar, jangan terlalu lama di kamar. Ya, mungkin 20 menit lah udah cukup ya. Istirahat 20 menit, setelah makan biasanya langsung turun ke bawah ke lobi hotel. Nah, di lobi hotel ini Bapak Ibu, ya, insya Allah akan dikumpulkan oleh karom, oleh ketua regu, ya kan, biasanya per grup gitu, per grup ya. Ini untuk persiapan masuk ke mana? Ke Masjidil Haram. Nah, di Masjidil Haram kita akan melakukan ibadah tawaf, ya kan. Tapi ini ada yang perlu diingat Bapak Ibu, usahakan pada saat pergi ke Masjidil Haram itu sandalnya kalau memang mau dibawa, ya bawa plastik kecil. Ya kan, bawa plastik kecil tapi dicuci dulu sandalnya, karena banyak jemaah yang kurang paham, baik jemaah umroh ya atau jemaah haji. Yang sering itu jemaah umroh ya, kadang dalam kondisi najis ditaruh di tas tenteng atau di plastik kemudian dibawa tawaf, karena kalau ditaruh di luar mesti hilang gitu kan, mesti nggak ada, akhirnya dibawa tawaf. Padahal orang yang melakukan ibadah tawaf itu harus dalam kondisi suci. Suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, kalau Bapak Ibu membawa sandal yang ada najisnya kan nggak sah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi ini kadang banyak jemaah yang kurang paham di sini Bapak Ibu. Nah, tolong ini perlu diingat dan digarisbawahi. Jadi sebelum melakukan ibadah tawaf, kalau bawa sandal jepit dicuci dulu. Kan di luar itu, di luar masjid ada. Atau mungkin sebelum Bapak Ibu ke Masjidil Haram dicuci di hotel dulu, dibawa gitu kan, kemudian ditaruh di plastik nanti sebelum tawaf. Nah, sesampainya di Masjidil Haram, ini saya persingkat aja, kita mesti melakukan ibadah tawaf. Tawaf ya. Nah, tolong pada saat melakukan ibadah tawaf ini saling menjaga satu dengan yang lain. Harus kerjasama dengan baik ya, supaya ibadahnya berjalan lancar. Dan saya ingatkan sekali lagi,
bagi jemaah haji yang masih baru, karena kadang suka celingak-celinguk, kemudian takjub melihat Ka'bah, ini jangan sampai terlepas, bahunya jangan sampai terlepas dari Ka'bah. Ini tolong diingatkan bagi yang paham, karena banyak juga yang sudah dikasih arahan materi manasik di Indonesia, di Arab Saudi, tapi kadang kurang paham. Jadi ya bagi yang paham, yang muda, ya kan, ya khususnya yang muda-muda, kalau memang ada amalan yang sepuh itu kurang baik, tolong diperbaiki. Pak, Mbah misalkan, nggak usah jangan nolah-noleh Mbah, takut gak sah tawafnya, seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu langsung melakukan tawaf 7 kali putaran, dan sekali lagi bacaan tawaf tidak ada yang diwajibkan, semua sifatnya sunnah. Mau baca istighfar setiap kali putaran monggo, sah hukumnya, ya kan. Mau baca sholawat setiap kali putaran, dari putaran pertama sampai terakhir monggo juga sah tawafnya. Ya syukur-syukur Bapak Ibu hafal dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, itu doa para malaikat, doa Nabi Allah Ibrahim, ya, dan doa Nabi Allah Adam alaihis salam. Jadi doa itu aja, mulai putaran pertama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim sampai selesai. Nah setelah selesai Bapak Ibu nanti digiring oleh oleh karomnya, ya, oleh pembimbingnya, itu biasanya untuk sholat di belakang makom Ibrahim. Sholat apa di sana Pak Ustadz? Yaitu sholat ba'dat tawaf. Paham? Usolli sunnatan ba'dat tawaf rok'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu biasanya dikasih kesempatan untuk berdoa. Doakan anak cucu kita, keluarga kita, harta-harta yang ditinggalkan oleh kita di Indonesia, mudah-mudahan mendapat ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk minum air zam-zam, ya kan? Setelah minum air zam-zam, ini lanjut aja ya ke tempat sa'i. Sa'i dimulai dari Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Artinya dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, dari Marwah ke Sofa 2 kali, dan seterusnya. Nah, di tempat sa'i itu sendiri, Bapak Ibu mohon diperhatikan. Ini setiap lampu hijau, ya, di antara lampu hijau itu kan biasanya disunnahkan. Jangan sampai salah paham. Banyak yang salah paham di antara jemaah umrah dan jemaah haji, seakan-akan wajib gitu loh. Ini sunnah saja. Jadi berjalan sambil berlari. Artinya bukan ngebut seperti itu ya. Karena saya sering temukan juga jemaah-jemaah luar itu nyampe nabrak-nabrak seperti itu. Itu tidak boleh. Apalagi menyakiti orang lain dalam kondisi melakukan ibadah, nggak boleh sama sekali. Cukup lari-lari kecil. Yang pertama supaya nggak meninggalkan teman. Yang kedua kasihan yang sepuh-sepuh, seperti itu. Pokoknya mulai awal masuk ke Masjidil Haram selalu kompak, selalu bersama-sama, insya Allah lancar ibadahnya Bapak Ibu. Nah, perlu saya ingatkan, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah apa yang dibaca? Cukup baca istighfar, udah cukup. Sholawat udah cukup. Karena biasanya dari saking banyaknya jemaah haji, ya kan? Karena kalau musim haji ini kan dari setiap negara tuh plek-plek di situ. Kadang nggak fokus juga apa yang dibaca. Cukup baca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Terus dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah begitu juga. Syukur-syukur bisa diganti dengan sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan seterusnya. Saya rasa paham ya. Nah setelah selesai 7 kali perjalanan baru gunting rambut. Gunting rambut atau tahallul. Nah setelah tahallul maka sudah lepas larangan ihram. Ini yang versi haji tamattu, yaitu melakukan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah haji. Jadi selama di Mekah, ini kan gelombang kedua ya, biasanya jeda waktunya nggak terlalu lama sih gelombang kedua ini. Ada yang kadang nunggu hanya 3 hari, langsung ke Arafah. Ada yang kadang nyampe di Mekah, keesokan harinya langsung berangkat ke Arafah.
Itu kalau yang paling akhir ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Jadi setelah melakukan tahallul itu udah lepas larangan ihram. Kemudian persiapan menuju ke Arafah. Tapi biasanya sebelum ke Arafah nginep dulu di Mina pada malam tarwiyah ya. Tanggal 8 malam tanggal 9. Jadi hari tanggal 8 malamnya tanggal 9 seperti itu. Ya, malam tanggal 9 hari Arafah. Ke Mina setelah habis sholat subuh ya, setelah sholat subuh baru berangkat ke Arafah untuk melakukan ibadah wukuf. Nah, seperti yang saya sampaikan, ketika kita melakukan ibadah wukuf, apa saja yang dilakukan? Ini juga sudah pernah saya buatkan videonya. Ya, silahkan cek di video saya apa saja amalan-amalan yang dilakukan pada saat berada di Padang Arafah. Ini juga udah komplit ya. Jadi Bapak Ibu paling tidak yang memperbanyak berzikir sebelum masuk waktu sholat duhur. Karena biasanya dari pagi ke sholat duhur ini kita nggak ada pekerjaan lain kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mumpung kita ada di tanah mustajab, di tanah Arafah, apapun doa-doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbanyak berdoa, perbanyak berzikir. Nah, setelah masuk waktu zuhur, nah ini persiapan nih. Setelah masuk waktu zuhur, Bapak Ibu bersiap-siap untuk melakukan ibadah sholat zuhur. Sementara sholat asarnya biasanya dijamak takdim dan dikosor di Padang Arafah. Paham ya? Jadi sholat zuhur 2 rakaat, baru sholat asarnya dijamak takdim dan dikosor. Setelah itu Bapak Ibu menyimak apa Pak Ustadz? Menyimak khutbah Arafah. Mungkin ada waktu sekitar setengah sampai 1 jam lah khutbah Arafah di sana. Nah setelah itu Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk berzikir, memperbanyak berdoa, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar. Ya, setelah melakukan wukuf. Karena yang dimaksud wukuf itu artinya berdiam diri sejenak pada waktu tergelincirnya matahari tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Jadi masuknya waktu wukuf yaitu setelah sholat duhur, seperti itu. Nah setelah matahari terbenam, masuk waktu maghrib, setelah matahari terbenam Bapak Ibu sudah bersiap-siap untuk menuju ke Musdalifah. Nah di Musdalifah ini kita akan mabit ya sebentar. Setelah tergelincirnya tengah malam, bisa jam 1 malam atau jam 2 malam, itu lanjut ke Mina untuk melontar jumrah. Jadi di Musdalifah ini Bapak Ibu itu memungut atau mengambil senjata kecil yang disebut itu kerikil. Nah, seperti itu ya. Yaitu mengambil kerikil-kerikil kecil untuk dilontarkan di Mina pada malam tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, yaitu Jumratul Aqabah. Nah, setelah melontar Jumratul Aqabah, dilanjut potong rambut di sana. Ya, dipotong rambut. Ya. Kemudian Bapak Ibu langsung menuju kemana? Langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Dan ingat tawaf ifadah itu adalah tawaf rukun haji. Ya. Tawaf rukun haji seperti biasa kita melakukan tawaf 7 kali putaran, lanjut sa'i, kemudian tahallul. Tahallul lagi, yaitu tahallul tsani. Kemudian lepas larangan ihram. Saya rasa paham ya. Nah setelah melakukan tahallul, Bapak Ibu udah lepas larangan semua. Ya sudah lepas larangan, nanti langsung menuju ke Mina. Nah sesampainya di Mina ini Bapak Ibu bermalam, bagi yang nafar awal itu 2 malam, bagi yang nafar tsani itu 3 malam. Pada hari-hari tasyrik tanggal 11 dan 12 itu nafar awal, yang sementara nafar tsani tanggal 11, 12 dan 13 baru pulang ke pemondokan. Jadi dari Masjidil Haram ini kadang jemaah haji langsung digiring kemana? Ke Mina. Seperti itu untuk mabit di sana. Saya rasa paham ya. Kemudian Bapak Ibu nanti semua mesti ada yang ngatur Bapak Ibu. Ini hanya sedikit gambaran aja ya. Kemudian di sana diatur-atur sama tim pembimbing, sama petugas haji. Misalnya kita mau melontar jumrah, kita mesti diinformasikan. Yuk kita melontar jumrah seperti. Nah, setelah selesai menginap di Mina 2 malam atau 3 malam,
Bapak Ibu langsung kembali kemana? Ke pemondokan. Kemudian setelah ada di pemondokan, Bapak Ibu udah tinggal nunggu beberapa hari untuk menuju Madinah Al-Munawwarah. Selama di Mekah apa saja Pak Ustadz yang dilakukan? Ya, memperbanyak rutinitas ibadah aja. Ya kan, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sering-seringlah sholat tawaf sunnah gitu loh. Karena biasanya jemaah haji ini beda dengan jemaah umrah, hotelnya agak jauh gitu kan. Nah, usahakan kalau berangkat duhur nanti pulangnya asar, berangkat lagi asar nanti pulangnya isya, seperti itu. Habiskan supaya panen pahala, habiskan waktunya selama di Mekah di Masjidil Haram. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah waktunya kita bergerak ke Madinah, nanti mesti diinformasikan 2 hari sebelum keberangkatan. Jadi Bapak Ibu packing barang-barangnya. Nah, sebelum ke Madinah itu melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ditentukan jadwal ke Madinahnya, Bapak Ibu naik bis lagi dari Mekah ke Madinah. Kalau kemarin gelombang pertama dari Madinah ke Mekah. Tapi ini beda lagi. Kalau gelombang yang kedua karena masuk Mekah lebih awal, dari Mekah nanti menuju Madinah sekitar 5-6 jam perjalanan. Seperti itu, tapi bukan dalam kondisi berihram. Nah, paham ya? Sudah dalam kondisi bebas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti di Madinah seperti yang kemarin saya sampaikan, perbanyak rutinitas ibadah di Masjid Nabawi. Kemudian nanti mesti nih ada program city tour ke Masjid Quba, ziarah makam Rasulullah, masuk di Raudhah. Sempatkan, jangan sampai lewatkan kesempatan emas itu. Paham Bapak Ibu? Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu nanti selama di Madinah berapa hari? 9 hari baru ada jadwal kepulangan. Jadi diinformasikan nanti sebelum kepulangan Bapak Ibu dikumpulkan oleh ketua karom atau ketua kloternya untuk ziarah wada. Kalau kemarin kita sebelum ke Madinah kan tawaf wada, tapi ini ziarah wada sebelum pulang. Nah, setelah itu Bapak Ibu udah persiapan pulang nih ke Indonesia. Jangan sampai lupa oleh-olehnya ya dari Madinah, karena barang-barang yang ada di Madinah ini punya keutamaan 2 kali lipat dibandingkan yang ada di Mekah. Sempatkan beli kurma, beli tasbih buat tamu-tamu di sana ya, tamu-tamu tetangga kita atau kerabat dekat kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah masuk pesawat, terbang lagi ke Indonesia, nanti landing di bandara di mana Bapak Ibu sekalian itu tadi berangkat. Saya rasa paham ya. Jadi perselisihannya sedikit lah dengan dengan gelombang pertama. Kalau gelombang pertama kemarin itu langsung Madinah, ya kan? Sholat arba'in, kemudian dari Madinah menuju ke Mekah. Tapi kalau gelombang kedua langsung ke Jeddah, ambil mikot di Jeddah, umrah dulu, ya kan? Kemudian melakukan ibadah haji. Setelah melakukan ibadah haji nanti ke Madinah. Di Madinah juga sama, ya. Gelombang kedua melakukan sholat arba'in selama 9 hari di sana. Ya, saya rasa paham ya Bu. Nah, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf durasinya nggak terlalu panjang. Sebetulnya kalau saya perdetail ini bisa 2 jaman durasinya Bapak Ibu. Tapi ini udah cukup untuk dijadikan gambaran lah. Oh iya, berarti saya sebelum berangkat seperti inilah itu. Ini hal-hal yang perlu dipersiapkan. Seperti itu. Makanya syukur-syukur Bapak Ibu sebelum berangkat haji bisa berangkat melakukan ibadah umrah. Ya, hitung-hitung sudah tahu medan, sudah tahu lapangan. Sehingga ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan haji, sudah tahu persis, oh di Mina itu di sini, oh Arafah itu di sini, oh ini tempat Jumrah Aqabah, ini Musdalifah, udah tahu persis. Paham ya? Ini saja Bapak Ibu mungkin yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tayangan singkat ini penuh bermanfaat, khususnya bagi para calon jemaah haji yang sudah ada jadwal keberangkatan di tahun-tahun yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.